guys, kenalin, aku Salma Handayani. Halo, aku Resti. Halo guys, nama gue Lisda. Halo guys, perkenalkan nama saya Fajar Abdul Rahman. Sekolah di SMK Negeri 7 Garut, 7 Garut, 7 Garut, jurusan Broadcasting dan Perfilman. peserta magang JT Production Jakarta Angkatan ke-7. Aku tahu JT Pro tuh dari kakak dan wali kelas. awalnya sih dari kakak kelas, terus nyari tahu ke guru. Terus dikasih tahu deh sama guru aku yang di sekolah. Saya tahu JT Pro itu dari kakak kelas. Saya tahu JT Pro itu awalnya dari Pak Gema ya, dari wali kelas. Yang waktu itu ada penampilan TA Kakal yang selesai magang. Kebetulan aku lihat TA-nya Kakal yang magang di JT Pro, dan pas waktu itu juga aku langsung tertarik JT Pro dan tahu JT Pro. Saya searching juga di sosmed. Ternyata JT Pro itu bagus banget. Terus dari kakak-kakak kelas yang magang di sini juga, saya melihat TA tugas akhirnya itu ternyata bagus juga itu, dan saya mulai tertarik buat magang di sini. Perasaan yang aku rasa ketika menginjakan kaki di kantor JT Pro tuh tentunya senang ya. Rasanya tegang, takut, terus kayak mimpi gitu. Tiba-tiba ada di Jakarta. Perasaan saya pas masuk JT Pro itu senang karena bisa magang di tempat sebagus dan sekeren ini. Awal-awal tuh saya pertama kali masuk kantor itu perasaannya langsung tik. Wah, pokoknya takut lah, deg-degan banget gitu. Karena waktu itu aku gak ada niatan dan mimpi untuk magang jauh-jauh dari rumah. Sekarang malah ke Jakarta. Dan yang pastinya bagi aku itu rasanya kayak mimpi dan senang banget. Padahal awalnya nggak ada niatan buat PKL di Jakarta. Soalnya jauh banget kan dari rumah. Dari Garut ke Jakarta tuh jauh banget. Tapi tiba-tiba PKL di sini gitu. Kayak gak nyangka aja gitu bisa magang di JT Pro. Karena tujuan awal saya dulu PKL-nya pengennya di Bandung. Tiba-tiba sekarang ada di Jakarta. Terus kayak takut gak lulus, takut gak bisa. Ternyata makin lama kok nyaman. Makin sini tuh makin seru. Bisa jalan-jalan ke Jakarta, bolak-balik. Perasaan pertama pas diajak event itu tentunya deg-degan ya, dan juga excited. First time aku turun ke lapangan, aku langsung event roadshow selama 3 hari. Dan kalian tahu aku ngelakuin apa? Aku ngelakuin kesalahan yang mungkin bisa disebut fatal sih. Pertama kali event itu saya eventnya roadshow. Pas pertama kali diajak event itu, pas di jalan saya ngerasa seneng bisa berangkat event, bisa Bogor gitu. Deg-degannya itu ketika pas malamnya aku di briefing sama bapak, dan setelah di briefing aku langsung dikasih tahu sama temen yang udah ngalamin event. Aku dikasih tahu kalau nanti besok kamu event jangan ngelakuin kesalahan ini. Nah, hal itu yang bikin aku deg-degan dan nervous gitu buat menjalani event besok. Tapi alhamdulillahnya ketika esokan event dari awal sampai selesai, aku menjalankan tugas dengan mulus. Di hari pertama, aku ngerusakin kamera. Terus sekaligus nggak ngerusakin sih. Charger itu tiba-tiba rusak. Terus pas beresnya tuh langsung dimarahin, bener-bener dimarahin sama bapak di depan tim JT yang lainnya. Karena ya itu kesalahan banget, soalnya kan besoknya event lagi, terus kameranya rusak gitu, besok mau pakai apa. Terus pas beres tuh langsung kita ngejar waktu buat ke ambasador buat benerin kamera itu. Tapi dibenerin juga tetep aja gitu, gak bakalan bisa dipakai langsung. Ya jadi besoknya tuh ngambil dokumentasinya pakai HP, soalnya kan kameranya nggak bisa dipakai. Event pertama itu saya ditugasin sebagai crew warding, dan yang kedua itu di event Oikumene saya ditugasin sebagai BTS, dan pertama kalinya saya menginjakan kaki di hotel bintang 4. Terus saya di situ nginep selama 2 hari. Di situ tuh saking happy-nya file BTS saya sebagian
ke format. Wah, di situ tuh saya panik banget, overthinking, takut. Terus pas saya ngedit baru bilang ke bapak kalau filenya tuh sebagian ke format. Saya dimarahin karena saya nggak jujur dari awal, tapi untungnya saya dikasih solusi sama bapak. Jadi saya ngambil dari backupan teman saya. Nah, pas makin dekat ke tempat lokasi itu kok makin deg-degan gitu. Pas makin masuk makin deg-degan lagi. Terus pas udah masuk ballroom, wow, saya speechless. Ternyata saya pertama kali masuk ballroom itu pas pertama kali event di Bogor, event BPJS. Itu saya pertama kali masuk ballroom, sumpah. Pokoknya senang banget, gak nyangka gitu bisa masuk yang namanya ballroom. Event paling seru itu menurut aku di Royal Tulip. Sebenarnya semua event juga seru-seru, tapi yang seru tuh pas di Lipo Mall. Soalnya di situ tuh ada Ivan Gunawan sama banyak menteri-menteri yang datang. Yang seru itu pas event Jumat Jaksel. Pengalaman yang paling seru saat event itu pas event Bank DKI. Saya di situ seneng banget pertama kali menginjakan kaki di Hotel Bintang 5. Kok bisa sih paling seru? Karena perjalanan menuju event ke Royal Tulip itu kita lewatin jalan-jalan yang banyak penghijauannya, terus udaranya segar, jadi itu bikin otak tuh refresh gitu. Karena kan di kantor melihatnya itu aja ya, jadi ketika diajak ke tempat yang pemandangannya bagus, banyak penghijauan, jadi ngerasa otak tuh fresh kembali gitu, semangatnya membara kembali, terus bikin mood naik. Tapi semua event tuh gak ada yang gak seru, seru semua guys. Karena di situ saya ketemu Cakrakan, terus ketemu Senjian juga, terus banyak artis-artis lainnya. Eventnya memang lama ya, ngantuk, tapi seru gitu. Sama ketemu banyak tim JT Pro juga, kayak ketemu Bang Satrio, Bang Ijan. Nah itu saya bertemu sama dua orang itu pas di Bank DKI. Seru juga ternyata. Awalnya emang deg-degan sih, tapi makin lama makin ngejalanin eventnya makin asik. Makan makanan Hotel Bintang 5 juga. Wah, itu pengalaman paling seru sih pas saat eventnya. Dan pas ketemu Bang Satrio itu asik orangnya. Yuk bang, event lagi. Dan event yang paling gak aku suka itu kayaknya gak ada deh. Soalnya emang event itu adalah hal yang aku tunggu, karena event emang seru. Kalau pertanyaannya event yang gak seru, gak ada sih menurut aku. Yang paling kurang seru itu pas event berkala Ramadan. Karena eventnya tuh di outdoor, terus panas juga, itu siang-siang. Karena panas jadi haus, terus lapar, jadi pusing gitu. Wah, kacau banget sih, itu banyak banget godaannya. Kalau event yang tidak seru pas di event Kemenperin, awalnya seharusnya saya jadi stage crew. Nah, dikarenakan pas GR itu saya ngantuk banget sampai nundukan itu, sampai ketiduran. Nah, saya diomelin tuh sama bapak. Jadi tugas saya yang harusnya jadi stage crew diturunin cuma jadi runner. Kalau dilihat-lihat emang sulit juga eventnya, ribet gitu. Dan itu kejadian juga bapak pertama kali marah besar di event itu gara-gara kamera rusak ya. Tapi bukan sama saya, sama orang itu tuh adalah itu bapak marah besar dan saya juga kena. Padahal saya gak ngerusakin loh, tapi saya kena. Dekat satu sama lain tentunya dekat, karena kita kan satu sekolah juga satu kelas, jadi otomatis dekat. Kalau dibilang deket-deket sih kalau sama cewek-cewek ya, soalnya kan di sekolah kita satu kelas, terus di kantor kita satu kamar, jadi pasti dekat lah. Saya sama cewek-ceweknya dekat, cuma kalau sama Salma tuh biasanya kita ngobrolin bisnis, terus ngomongin masa depan, deep talk. Tapi kalau sama Resti itu biasanya suka bercanda-bercanda, terus ngejokes lucu gitu. Jadi setiap teman itu ada porsinya masing-masing guys. Saya enggak deket sama siapa-siapa. Saya mandiri sendiri karena saya cowoknya cuma satu orang, dan sama teman-teman yang cewek saya nggak deket karena ya jadi tuh gak nyambung, gak sefrekuensi lah. Pokoknya saya nggak deket. Keluh
keluh kesah yang dialami, yang pertama tentunya dari jam tidur yang berantakan, terus kita yang cewek-cewek satu kamar dan gak ada privacy. Sedangkan bagi aku privacy itu penting. Beradaptasi sama orang-orang di sini sih. Terus harus beradaptasi sama waktu, jam tidur. Yang pastinya di jam tidur, karena jam tidurnya tuh gak teratur. Apalagi kalau event roadshow itu tuh tidurnya sedikit banget daripada di kantor. Terus perubahan suhu yang biasanya di sana dingin, terus di sini panas banget. Harus tidur satu mes bertiga, gak ada privacy. Keluh kesah saya yaitu pas awal magang di sini, pas bulan ke-1, saya tiap pulang ke kosan, kan saya ngekos ya, nggak tinggal di mes, saya ngekos sendiri di luar. Di jalan menuju ke kosan saya itu ada dogi. Saya tiap pulang dari kantor suka dikejar dogi, bahkan sampai stasiun Pondok Raja itu ada videonya. Editor boleh ditampilin. Terus ketika bangun tidur itu, kalau misalkan kita lapar, tentunya harus nyari makan sendiri. Jadi kita yang biasanya tadinya ya bangun tidur itu makan udah disiapin mama, terus sekarang harus effort keluar nyari makan sendiri. Kan di sini tuh waktunya kebalik ya. Jadi kita tuh pas awal-awal jam 10 aja udah ngantuk banget. Jadi kita tuh susah banget gitu harus beradaptasi sama jam tidur yang di sini. Untungnya sekarang udah terbiasa sih. Terus saya sendiri juga di sini, gak ada temen cowok, jadi apa-apa sendiri, gak ada teman ngobrol, bercengkrama, bercanda, saya nggak ada. Saya sendiri di sini. Jujur itu sedih sih, karena selama 6 bulan saya harus sendiri, nggak ada teman, paling cuma di WA. Cara aku ngatasin jenuh tentunya tidur, scroll TikTok, gangguin teman, terus chatan sama teman yang ditarik. Biasanya kalau udah jenuh tuh keliling, jalan-jalan sekitaran klaster, atau enggak ya keluar gitu. Atau enggak ya tidur. Terus kalau bangun tidur tuh suka bengong sambil mikirin. Tapi ya balik lagi sama niat kita kesini mau apa gitu. Jadi kita tuh otomatis jadi semangat lagi gitu. Jadi jenuhnya tuh hilang gitu. Cara mengatasi jenuh biasanya saya scroll TikTok atau main game atau enggak video call sama orang rumah. Untuk cara ngatasin rasa jenuh saya yaitu motoran, tidur, main game, terus keliling-keliling. Karena saya bawa motor ya, jadi lumayan bebas lah, mau keliling tipis-tipis juga. Nama julukan yang dikasih bapak ke aku itu Salpi. Julukan yang Pak Jo sama Kak Lini kasih ke aku tuh getar. Saya dikasih nama julukan itu Liboy. Saya dikasih nama julukan Fana. Kenapa Salpi? Karena berawal aku dari bisa mijit. Salpi itu panjangannya sama pijit. Karena pas awal-awal masuk ke sini, kalau ngambil dokumentasi tuh suka geter gitu. Jadi makin ke sini ya jadilah itu nama geter. Karena saya tidak feminim seperti cewek-cewek pada umumnya, ya bisa dibilang saya tomboy. Fajar ngantukan, karena ya saya orangnya emang ngantukan. Kalau udah di event kadang sampai ketiduran di belakang stage, sampai pernah diomelin bapak juga sih gara ngantukan. Jadi saya dipanggilnya Fanga, Fajar ngantukan. Job yang paling aku suka itu jadi runner, karena jadi runner itu aku diajarin buat masang alat DJ. Karena bagi aku tuh masang alat DJ tuh masih aneh, masih asing. Jadi kayak seneng aja gitu, suka dan excited aku untuk belajarnya. Aku tuh suka ngedit teaser kayak highlights gitu. Karena itu tuh menurut aku ya seru ngeditnya, gak bikin bosan gitu. Soalnya kan full beat, jadi seru aja gitu ngeditnya.
Job yang paling saya sukai itu crew wording karena seru aja gitu, ngarapihin plakat, terus ngasih ke talent. Job yang paling disuka itu bikin poster, karena ya saya emang suka bikin poster. Terus bapak bilang juga di antara kita berempat yang kalau bikin poster yang paling bagus itu saya. Jadi ya saya emang suka gitu bikin poster, karena yang bertiga orang itu kalau dibandingin bikin poster bagusan saya. Selain dari jadi runner, aku juga suka pegang program Kenzi karena main sama anak kecil itu menyenangkan, guys. Job yang kurang aku suka itu jadi BTS tentunya. Soalnya pertama, jadi BTS itu ketika kita di lapangan harus selalu siap dan standby karena menunggu momennya itu loh yang susah gitu. Jadi kan kalau misalkan selalu standby, kita tuh jadi pegel, capek. Sedangkan teman-teman yang lain yang jadi kru bisa duduk, enak gitu. Terus pas pulang juga kita harus backup foto, video, terus nge-grade. Wah, capek banget sih itu. Job desk yang paling sulit tuh desain 2D sama BTS. Kalau jadi BTS tuh capeknya 2 kali. Terus kalau misalkan pulang ke kantor, yang lainnya istirahat, kita tuh harus backup lagi, terus harus nge-grid gitu. Jadi waktu istirahatnya tuh lebih dikit daripada yang lain gitu. Jadi capeknya tuh 2 kali lah. Job yang paling kurang suka itu konten karena mikirin konsepnya tuh susah banget. Karena hampir setiap konten itu udah pernah dibuat sama kakak kelas gitu. Jadi bingung karena kontennya nggak boleh sama yang udah dibuat kakak kelas kemarin. Job yang saya kurang suka yaitu jadi crew talent, karena jadi crew talent jujur menurut saya itu susah banget sih. Saya kurang bisa mengenal orang sama ngobrol sama orang baru. Itu jujur saya sulit banget. Kayak misal nih, Jar panggilin artis dong, Jar panggilin ini dong. Nah itu saya kurang suka karena saya paling gak tahuan sama orangnya, pelupa gitu. Pengalaman yang aku dapat ketika pegang divisi itu yang pertama, aku tuh pertama kali pegang divisi itu di Cerita Kenzi. Di Cerita Kenzi itu aku dapat pengalaman yaitu nyari ide, bikin konsep, terus mendirect anak kecil yang tentunya itu sangat susah banget, dan aku di Cerita Kenzi dapat ilmu-ilmu itu. Pas pertama aku megang divisi daily activity, itu seru banget sih. Soalnya setiap Pak Jo sama Kak Rini keluar, kita tuh pasti diajak. Apalagi kalau misalkan meeting, ke mall gitu. Terus kita tuh jadi bisa ketemu sama orang-orang hebat yang punya perusahaan gitu, ownernya. Yang pertama itu saya memegang divisi BTS. Saat bulan puasa. Wah, itu banyak banget godaannya sampai mau batal, tapi untungnya masih bisa sih bertahan sampai maghrib. Pengalaman saat megang divisi job, pertama saya megang divisi konten. Nah di situ saya memang disuruh mikir keras tiap hari harus bikin konten apa, konten tentang apa. Nah itu jujur seru sih, capek juga mikir tiap hari gitu. Tapi di sana saya alhamdulillah jadi best student karena konten saya banyak. Pengalaman aku di divisi BTS itu yang pastinya ketika aku pegang divisi BTS, aku jadi lebih sering ikut event dibanding teman-temanku yang lain. Dan terus pengalamannya, ilmu yang aku dapat itu aku jadi lebih banyak nyari tahu tentang angle kamera. Terus aku juga belajar detail karena ketika aku jadi BTS itu kan BTS harus bikin full version dan highlight. Nah ketika aku bikin full version itu di bednya suka typo. Nah disitulah aku kurang detailnya. Terus yang kedua konten. Pas aku megang konten sih seru banget ya. Soalnya kan diajak event juga kalau konten. Tapi yang susah tuh kalau misalkan kita mikirin konsepnya. Tapi untungnya Pak Jo sama Karini suka ngasih gambaran gitu. Jadi kita tuh kegambar kita mau bikin apa gitu. Jadi nggak mikir dari awalnya banget gitu. Divisi yang kedua itu diary activity. Seru sih karena ikut bapak meeting, terus jalan-jalan ke mall. Tapi di divisi diary itu saya banyak banget melakukan kesalahan-kesalahan. Kayak ngambil dari belakang, terus posisi angle-nya kurang tepat, dan akhirnya kena omel bapak. Tapi di situ jadi dapat pelajarannya sih. Makin lama makin kesini makin bagus angle-nya. Job yang kedua
saya pegang divisi cerita Ken. Pas saya pegang divisi cerita Ken itu emang seru ya main sama anak-anak. Tapi yang saya keluhkan ya dari pas megang cerita Ken itu dari segi ngedit. Karena saya kalau ngedit video tuh paling gak bisa tuh ngedit video anak-anak. Jadi pas saya megang cerita Ken itu kurang bagus lah, gak kayak teman-teman yang lain yang kalau megang cerita Ken itu bagus-bagus, agak berantakan ya. 3. Di divisi konten. Di divisi konten itu aku dapat pengalaman susahnya nyari ide. Karena cari ide tuh susah banget guys. Kayak kita tuh harus menjernihkan isi pikiran untuk dapat ide-ide baru selanjutnya. Terus yang ketiga, aku megang BTS. Dan ya gitu, pas pertama aku langsung ngelakuin kesalahan. Tapi dengan kesalahan itu, aku jadi bisa berubah jadi lebih baik lagi. Karena aku tuh jadi lebih hati-hati gitu, biar gak ngelakuin kesalahan itu lagi. Terus enaknya BTS tuh, kita diajak nginep di hotel gitu. Seru banget deh jadi BTS. Yang ketiga itu sekarang saya lagi pegang divisi daily activity. Jujur seneng bisa jalan-jalan gitu ke mall atau ke bengkel kemana buat bikin daily activity Bapak. Yang keempat, jadi daily. Jadi daily itu seru ya, soalnya diajak Bapak kemana-mana, dari mulai ke mall, terus ikut ke bengkel, ikut meeting, dan lain sebagainya. Banyak sih. Jadi di situ juga ketemu sama teman-teman Bapak yang owners. Jadi aku banyak dapat ilmu baru tentunya. Terus cerita Kenzi itu seru banget sih. Soalnya kan kalau misalkan Kenzi lagi main di mall, kita tuh jadi ikutan main. Kita tuh kalau misalkan lagi bosan, terus tiba-tiba diajakin ke mall buat nemenin Kenzi main, itu tuh seru banget. Jadi kita nggak bosan di kantor terus gitu. Dan divisi yang keempat itu ada BTS ya. Tapi jujur saya belum pernah sama sekali jadi BTS karena saya tiap event itu jadi stage crew terus. Saya belum pernah bikin BTS. Cuman pernah sih ngedit video BTS ya. Cuman yang ngambilnya bukan saya gitu. Kesalahan yang aku lakukan selama magang itu adalah aku lalai dalam respon tanggung jawab, dan itu bikin Bapak marah. Aku kalau misalkan udah ngelakuin kesalahan itu pasti kena omel Bapak, dan omelan-omelannya itu yang bikin aku mau merubah menjadi lebih baik lagi. Aku pernah jadi BTS, terus aku tuh lebih fokus ngedokumentasiin acara, terus sampai lupa ngambil yang di FOH. Pas udah beres ditanyain gitu, tadi gak ada ngambil ke FOH gitu. Terus pas dilihat ternyata nggak ada, bener-bener yang stok di FOH tuh nggak ada. Jadi itu tuh bener-bener kesalahan fatal sih, soalnya kan acaranya nggak bisa diulang lagi. Kesalahan fatal itu pas di event Etana. Pas itu saya ditugaskan sebagai crew warding. Sebelumnya tuh kita tuh selalu di briefing kalau misalkan mau terjun ke lapangan, kayak pantangan bilang nggak tahu ke klien, IO, ataupun orang yang nanya sama kita. Nah, kesalahan saya adalah pas ada IO yang nanyain Bapak, terus saya spontan jawabnya kurang tahu. Harusnya tuh jawabnya tuh sebentar ya Kak, aku bantu cariin. Tapi saya malah bilang kurang tahu, dan pas pulangnya IO-nya lapor ke Bapak. Terus saya di situ nangis karena merasa bersalah banget. Kesalahan fatal yang saya lakukan waktu itu ketika bikin poster dan saya tipe dalam mengetik sebuah brand. Nah itu Bapak ngomel banget ke saya karena kalau sebuah brand ditulis dengan yang salah di dalam sebuah poster atau apapun itu sangat fatal banget. Waktu itu Bapak ngomel ke saya dan saya pun jadi melek gitu, jadi tersadar bahwa saya tuh harus berhati-hati lagi. Pengalaman seru yang aku alami saat magang itu ketika lagi di kantor bercanda sama Pak Jo, Karini, dan teman-teman yang lain. Itu kayak suasananya tuh hangat banget, seru, dan bikin aku seneng lah. Terus saya diajak jalan-jalan ke mall, terus pas event dipesenin hotel dan makan enak. Pengalaman seru yang aku dapetin di sini adalah dipercaya buat turun ke lapangan. Karena gak setiap tempat PKL bisa ngelakuin itu. Menurut aku tuh itu tuh pengalaman yang paling berharga banget.
karena dipercaya buat turun langsung ke lapangan. Pengalaman paling seru itu nginep di hotel, terus diajak makan bareng, terus diajak ke mall, main bareng Kenzi. Jadi kita tuh kayak ngerasa dianggap kayak keluarga gitu sama mereka, yang mungkin ini nggak bisa didapetin di tempat PKL manapun. Banyak sih, saya bisa ketemu artis-artis, ketemu pejabat, pindah-pindah hotel, masuk hotel bintang 5, bisa masuk ballroom. Nah kemarin ketemu sama Ivan Gunawan itu di eventnya Lipoma. Waktu itu eventnya di mall dan ternyata ada Ivan Gunawan juga. Speechless saya, ternyata ini Ivan Gunawan. Saya benar-benar gak nyangka bisa berhadapan langsung, bahkan sedekat itu sama Ivan Gunawan. Pas Ivan Gunawan naik panggung, saya naikin bunga, itu benar-benar deket banget sih. Jujur deg-degan, sama gak nyangka juga bisa ketemu Ivan Gunawan, terus bisa dapet ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jujur saya selama sekolah di SMK, kalau ilmunya dibandingkan di sekolah sama di sini, lebih banyak dapat di sini karena yang nge-handle anak magang tuh langsung ownernya gitu, bukan staff sama Pak Jo-nya langsung. Jadi ya emang benar-benar ilmu semua. Saya waktu itu diajak makan dimsum termahal di Jakarta, apa ya namanya lupa. Pokoknya waktu itu pas bapak ketemu sama temennya yang dari Medan. Nah itu ketemunya di restoran dimsum gitu, dan saya dikasih nyoba gitu. Ternyata itu dimsum termahal di Jakarta. Di tempat magang yang lain belum tentu bisa dapat experience itu. Menurutku Pak Jo itu orangnya galak tapi humoris. Ngerti gak sih guys? Galaknya bapak itu ketika kita udah bikin kesalahan, itu marahnya udah kayak monster tahu. Udah kayak bapak kita sendiri aja yang di rumah. Pokoknya yang bapak ceritain itu tentang pengalaman hidup, tentang apa yang terjadi hari ini, kita ke depannya harus ngapain. Jadi apa yang bapak kasih ke kita itu, yang bapak sharing ke kita itu isinya bermanfaat semua, daging semua, pokoknya untuk pengalaman dan bekal kita ke depannya. Jadi buat Pak Jo, makasih banyak ya karena udah ngingetin kita tentang hal-hal seperti ini, karena ini memang penting banget dan untuk bekal kita ke depannya. Pak Jo itu orangnya tegas, terus kalau marah tuh bener-bener marah gitu. Kayak pas aku ngerusakin kamera, ya itu tuh bener-bener marah banget. Karena Pak Jo itu udah nganggap kita itu adik. Jadi kalau marah, bener-bener marah aja gitu. Terus kalau misalkan lagi di kelas, Pak Jo itu lama banget kalau misalkan lagi ngomong. Sampai kita tuh bener-bener ngantuk banget. Tapi sekarang tuh baru sadar kalau yang bapak omongin bermanfaat semua, meskipun kita ngedengerinnya sambil ngantuk gitu. Tapi ya omongannya tuh bermanfaat semua. Pak Jo itu orangnya galak, terus tegas. Kalau misalkan kita melakukan kesalahan, itu kita pasti dimarahin. Terus kalau kita ada kelas di kantor atau di rumah bapak, biasanya bapak bilang, kalau yang mau preview ke rumah ya, saya udah ngantuk. Tapi pas kelasnya mulai tuh bisa sampai 4 jam lebih kadang, sampai kita ngantuk-ngantuk. Tapi ilmu-ilmu yang kita dapat tuh berdaging semua. Bapak itu orangnya emang galak, tapi galaknya pas kita bikin kesalahan. Kalau kita gak bikin kesalahan, gak mungkin marah, gak mungkin galak. Nah, dan saya dari Pak Jo itu bisa ngerasain lagi punya seorang ayah, karena saya udah kehilangan sosok ayah dari kelas 6 SD. Dan sekarang bisa ngerasain lagi kayak punya seorang ayah gitu, bisa ada yang peduli lagi layaknya seorang ayah. Jujur itu saya seneng banget sih, dan gak sia-sia magang di sini tuh, bisa benar-benar banyak banget pengalaman. Untuk Karini sendiri sih, waktu awal aku mikirnya Karini itu orangnya serius banget dan gak bisa diajak bercanda. Sekarang malah sering bercanda bareng, sering nyeblak bareng, sering ngebaso bareng malah. Terus Karini itu orangnya menurutku humble ya, dan pengertian. Karini itu orangnya peka juga sih. Karini tuh tahu dan peka tentang keadaan yang lagi kita alamin itu sekarang gimana. Dan Karini itu suka sharing tentang pengalaman hidupnya, apa yang gak boleh kita lakuin nanti di masa depan. Itu berguna banget.
So, buat Karini, makasih banyak karena udah sharing sama kita tentang pengalaman apa aja yang nantinya kita nggak boleh lakuin di masa depan. Karena emang ini berguna banget. Kak Rini itu baik, asik juga sih. Terus pengertian juga. Kayak misalkan kalau kita lagi dimarahin gitu. Kak Rini tuh kalau pas kita udah dimarahin, Kak Rini tuh langsung kayak selalu ngingetin gitu. Supaya kita tuh nggak ngelakuin kesalahan. Dan ngelakuin kesalahan itu lagi yang bikin bapak marah gitu. Awal lihat Karini tuh takut, dia tuh kayak tampangnya galak, tapi pas udah kenal deket tuh asik, sefrekuensi, malah lebih asik daripada kakak kandung sendiri. Kayak benar-benar sosok kakak yang saya pengenin selama ini gitu Karini tuh. Terus Karini itu orangnya pas awal-awal aku lihat kayak orang yang judes, tapi pas selama kelamaan makin banyak melucu, makin sering bercanda, jadi makin sini tuh makin asik. Terus kalau pas di event itu kalau kita bikin kesalahan, marahnya tuh bisa hampir sama kayak bapak karena benar-benar marah banget. Kalau udah waktunya tegas, waktunya santai, waktunya bercanda. Untuk tim JT, orangnya humble, asik. Terutama ada Bang Abi. Bang Abi tuh selalu sharing tentang show management sama kita. Dan tentunya itu nambah ilmu baru dan bikin kita mendalami apa itu show management. Terus ada Bang Ijal juga yang selalu mamerin hasil editannya, dan menurutku itu bisa jadi referensi sih buat kita ngedit nantinya gimana gitu. Untuk yang lainnya sih sama, humble, asik, dan seru kalau diajak bercanda. Asik-asik sih, ya meskipun pas awal-awal masih canggung ya, tapi makin kesini tuh makin asik. Apalagi Bang Ijal gitu suka ngasih referensi, terus Bang Abi yang suka ngasih tahu lebih dalam tentang show management. Tim JT Pro itu asik-asik. Ada Bang Abi yang ngasih ilmu tentang broadcast, ada Bang Ijal yang suka ngejokes lucu-lucu, terus ada Bang Suban yang kayak saya anggap abang sendiri karena dia tuh baik banget, suka diajak ngobrol juga, jadi gak canggung gitu. Terus ada Bang Ipai, ada Bang Iqbal, dan masih banyak tim JT Pro lainnya. Tim JT itu judes di awal, asik di akhir. Karena pas awal-awal saya lihat semua tim JT itu judes semua, apalagi Bang Abi itu. Karena saya sama Bang Abi first impressionnya tuh jujur takut sih, karena emang kelihatan kayak galak gitu, kayak suka marah-marah. Tapi pas dilihat-lihat makin sini makin asik, makin sering event bareng tuh makin seru gitu. Terus ada Bang Ipai juga. Bang Ipai itu orangnya saya lihat skena banget. Kalau Bang Ijal itu orangnya juga awalnya kayak kelihatan judes ya, tapi lama kelamaan makin sini tuh makin asik, makin kerasa gitu kedekatannya, karena sering event bareng juga. Bahkan orangnya peduli banget tuh sama kita, care banget gitu, apa yang kita lakuin, apa yang kita salah itu dikasih tahu. Tujuan aku magang di JT Pro itu untuk dapat ilmu dan pengalaman yang belum pernah aku dapat ketika di sekolah. Karena memang levelnya juga udah tinggi banget ya. Jakarta itu udah levelnya nasional. Jadi tentunya pengalaman dan ilmunya bakalan beda. Tujuan aku kesini buat nambah pengalaman. Karena kalau misalkan aku PKL-nya di situ, aku nggak bakalan bisa punya pengalaman kayak PKL di JT Pro gitu. Tujuan saya bisa mendalami ilmu broadcast lebih luas dan tentunya bisa kerja di Jakarta. Tujuan saya PKL di sini itu pengen mengenal lebih dalam tentang dunia broadcast. Terus saya juga ingin memperbanyak lagi, meningkatkan lagi skill dan ilmu saya di broadcast ini. Terus bisa membangun mindset, mengasah skill, menambah lagi ilmu-ilmu broadcast
sukses yang lain. Harapan aku adalah semoga aku bisa siap dan cepat kerja, karena menurutku masuk ke JT Pro ini emang udah bener dan pas banget. Soalnya kalau misalkan kita ngobrol tentang link and match-nya JT Pro dengan perusahaan lain, itu luas banget dan kuat banget. Jadi kemungkinan kita untuk masuk ke dunia kerja tuh lebih cepat dan besar. Terus harapan aku sih kerja di sini ya, di Jakarta gitu. Soalnya kan PKL-nya juga di sini. Jadi kita tuh pengennya langsung kerjanya tuh di Jakarta gitu. Soalnya kan kalau ngomongin link and match, JT Pro juga link and match-nya juga banyak gitu. Luas banget. Harapan saya masuk JT Pro bisa mengangkat derajat orang tua, bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru yang mungkin saya nggak bisa dapetin di tempat PKL manapun. Dan harapan saya semoga saya bisa nerapin ilmu-ilmu yang Bapak kasih pada saya, terus bisa saya mengangkat derajat orang tua, saya bisa sukses di masa depan hasil ilmu-ilmu yang Bapak berikan yang gak bakal didapat di tempat magang lain. Jujur, setelah saya PKL di sini, mindset saya tuh benar-benar berubah gitu dan bisa lebih baik lagi. Dari aku sih pesannya semoga JT Pro bisa nambah lagi kayak semacam akademi gitu, kelas gitu. Soalnya yang aku rasain ya, ilmu yang aku dapat tuh wajib dan harus di-sharing ke Gen Z lebih banyak. Soalnya emang ini tuh benar-benar bermanfaat banget guys, ilmu di sini tuh. Menurutku ilmunya tuh gak bakal dibagiin di tempat magang lain. So, menurutku harapanku semoga JT Pro bisa membuka kelas lagi khusus untuk ilmu-ilmu yang udah dikasih ke anak magang-magangnya. Dan semoga sukses selalu, tambah jaya, gaskoy. Magang di JT Pro adalah sebuah tantangan dan kesempatan yang sangat berharga. Di sini, aku juga belajar menghadapi masalah yang ada di lapangan. Harapan aku, semoga magang ini terus berlanjut, karena di sini tuh kalian dikasih kesempatan buat turun langsung ke lapangan. Semoga JT Pro terus maju dan lebih sukses di masa depan. Teruslah berinovasi, meningkatkan kualitas dan mencapai tujuan, dan makin gaskoy. Pesan saya untuk JT Pro, semangat terus. Semoga magang ini bisa berlanjut ke angkatan-angkatan selanjutnya dan bisa menghasilkan alumni-alumni terbaik di JT Pro ini dan bisa membagikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi orang lain, bisa lebih banyak lagi buat memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Halo, nama gue Jotom dari JT Production Jakarta, owner dan founder, sekaligus pembina dan pembimbing dari anak-anak magang atau PKL yang ada di JT Production. Hari ini gue mau ceritain tentang apa sih yang dilakuin JT Pro dari angkatan ke angkatan, tapi spesial gue mau cerita hari ini di angkatan 7. Berbeda dengan angkatan yang ke-6 kemarin, yang ada beberapa tugas yang kita random atau kita rolling di tiap harinya, sehingga setelah kita evaluasi ada banyak atau beberapa hal yang dirasa kurang maksimal sehingga butuh perbaikan. Dan pada angkatan ke-7 ini itu lebih maksimal. Kenapa? Karena satu, dari sisi timeline, mereka magangnya lebih lama, 6 bulan, dari Januari 2025 sampai dengan bulan Juni akhir 2025. Jadi secara kompleksitas tugas, harapan kami mereka jadi lebih menguasai, karena waktunya juga lebih lama daripada angkatan yang ke-6. Dan kemudian untuk angkatan 7 ini, itu ada beberapa hal yang kita rubah dan juga menjadi sebuah perbaikan sistem, di mana mulai di bulan ketiga itu kita membuat pembagian tugas menjadi 4 divisi, yaitu divisi yang pertama itu behind the show atau BTS, terus divisi yang kedua itu diary activity, terus kemudian yang ketiga adalah gimmick content, dan yang terakhir ini adalah edisi
atau divisi khusus yang baru di launch di angkatan ke-7, yaitu program Cerita Kenzi. Nah, Cerita Kenzi ini idenya sebenarnya simple, karena saya pengen ngajarin ke anak-anak untuk bagaimana caranya mendevelopment atau mendirect atau mengarahkan talent yang merupakan balita atau anak kecil yang mempunyai tingkat kesulitan yang lebih tinggi daripada kita direct orang dewasa. Mungkin kalau kayak anak-anak biasa vlog saya gitu ya, dari activity, mungkin ngejelasin ke saya apa yang harus saya lakukan, apa yang harus diomongin, atau mungkin anak-anak JT Pro yang lain itu mungkin lebih mudah gitu, karena ya sudah dewasa gitu ya. Tapi ketika mendirect anak balita itu punya tingkat kesulitan yang tinggi, karena pasti satu, mereka belum paham anak-anak kecil ini, terus kedua otomatis kemudian ya, namanya anak-anak gitu kan, jadi kalau lagi moodnya pengen di shoot kamera, di shoot, kalau enggak gitu. Tantangan ini sudah dibuktikan oleh teman-teman di angkatan 7 dengan merange kurang lebih 40 lebih episode yang ada di Cerita Kenzi, yang sudah tayang juga di semua platform sosial media JT Production. Di situ kita bisa lihat bahwa teman-teman maksimal sekali membuat programnya, dan itu keren banget gitu. Artinya sudah bisa mendirect, terus kemudian membuat konsep-konsep cerita yang akhirnya berbeda-beda dari setiap episode to episodenya gitu. Dan di divisi ini pun sudah mulai dilakukan rolling, artinya di setiap bulannya juga siapa peserta magang di angkatan 7 yang menghandle Cerita Kenzi itu juga sudah secara bergantian, mereka sudah mendapatkan jatahnya masing-masing gitu. Dan saya lihat juga mereka enjoy dan sudah mulai mengerti apa yang harus mereka lakukan gitu. Jadi di episode di angkatan yang ke-7 ini itu yang menjadi spesial gitu, karena launch pertama program baru dengan Cerita Kenzi ini, dan mereka bisa maksimalkan itu, dan ini menjadi tolak ukur atas keberhasilan di angkatan 7, yang mudah-mudahan program ini juga bisa dijalankan di batch atau angkatan yang ke-8. Untuk pesan-pesan terakhir untuk anak-anak angkatan 7 atau batch ke-7 adalah sebentar lagi, kalian tinggal beberapa bulan lagi akan menyelesaikan tugas kalian sebagai peserta PKL atau magang dari angkatan 7 di JT Production Jakarta. Kami berharap teman-teman bisa menyelesaikan tugas akhir dengan baik, sehingga mencapai uji kompetensi dengan hasil yang memuaskan dan mendapatkan sertifikat dan akreditasi yang memang sudah pengen diharapkan sama teman-teman, sehingga membuat happy dan membanggakan, baik itu buat teman-teman, buat kami sendiri JT Production, orang tua yang sudah berkorban banyak untuk teman-teman, dan sudah pasti sekolah yang akan menjadi kebanggaan, sehingga teman-teman bisa membawa perjuangan 6 bulan selama ada di JT Pro ini dengan hasil yang memuaskan, dan kemudian semangat terus supaya ini adalah titik awal, ini bukan titik akhir dari sebuah perjalanan, tapi ini adalah titik awal di mana setelah ini teman-teman akan kembali ke sekolah dan mengejar tinggal 1 tahun perjuangan sampai dengan lulus menjadi alumni SMK 7 Negeri Garut dan bekerja dan mencapai cita-citanya yang diinginkan dalam dunia broadcasting, multimedia, atau perfilman. Itu harapan saya. Mudah-mudahan apa yang diajarkan sama kami selama 6 bulan di sini itu dapat bermanfaat, dan tetap gaskoy. Yuk buruan daftarkan diri kalian Dan bergabunglah sebagai Peserta magang PKL Batch ke-8.